Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bunga Rahma Zeva, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran dengan pendekatan blended learning, materi operasi matriks kelas 11 SMA. Nah, jadi pembelajaran blended learning ini merupakan pembelajaran yang dilakukan secara face-to-face dan juga virtual. Yuk saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi operasi matriks. Nah, jadi operasi pada matriks, itu yang pertama, ada penjumlahan matriks, yang kedua, pengurangan matriks, yang ketiga, perkalian skalar, yang keempat, perkalian dua matriks. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, penjumlahan matriks. Nah, jadi dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika ordo masing-masing matriks tersebut sama. Misalnya kita mau menjumlahkan matriks yang berordo 2x2 dengan ordo 2x2 juga. Lalu syarat yang kedua, penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang letaknya sama. Supaya lebih mudah kita pahami, kita lanjut ke contoh soal. Nah, jadi ada soal nih, toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut ini. Nah, jadi ini ada tabel biaya toko di kota A dan toko di kota B dalam rupiah. Pertanyaannya, berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue? Nah, jadi yang dari tabel tadi kita dapat interpretasikan ke dalam bentuk matriks. Yang A ini kita misalkan di toko A, dan matriks B kita misalkan di toko B. Nah, jadi total biaya yang dikeluarkan kedua toko kue tersebut kita peroleh sebagai berikut. Kita totalkan dulu yang pertama brownies. Brownies di kota A, di toko A, itu kan 1 juta. Yang ditambah dengan yang di B, 1.500.000. Jadinya 2.500.000. Lalu yang toko biaya bahan untuk di Ambon, 1.200.000 di A, ditambah 1.700.000 di matriks B. Jadinya 2.900.000. Lalu total biaya untuk chef yang brownies 2 juta di toko A dan 3 juta di toko B. Kita jumlahkan menjadi 5 juta. Yang terakhir, total biaya chef untuk di Ambon di toko A 3 juta dijumlahkan dengan di toko B 3.500.000, jadinya 6.500.000. Nah, ini ada tabel biaya kedua toko tersebut. Setelah kita jumlahkan tadi, kita buat ke dalam tabel 2.500.000 untuk bahan kue cupcake. Kalau untuk bahan kue browniesnya 2.900.000, sedangkan biaya untuk chefnya yang di cupcake-nya 5 juta, total untuk chef yang brownies 6.500.000. Nah, dari total biaya tabel tadi, kita dapat buat ke dalam matriks A dan B, kita jumlahkan. Nah, jadi matriks A yang di toko A dengan matriks B, berarti yang toko B, kita jumlahkan. Jadinya gini, 1 juta ditambah 1.500.000. Begitu juga dengan yang 1.200.000 ditambah 1.700.000, sama aja kayak yang tadi, cuman ini dalam bentuk matriksnya ya. Nah, jadi hasilnya 2.500.000 dengan 2.900.000. Lalu ada 5 juta dan 6.500.000 seperti tabel tadi. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu pengurangan matriks. Nah, jadi hampir sama konsepnya dengan matriks, yaitu dua atau lebih matriks dapat dikurangkan jika ordo masing-masing matriks tersebut sama. Lalu yang kedua, syaratnya pengurangan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang letaknya sama. Oke, ini ada contoh soal.
yaitu sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun yang dinilai sama dengan 10% dari harga perolehan sebagai berikut. Nah, ini ada mesin A, mesin B, mesin C. Ada tabel harga perolehan, penyusutan tahun 1, dan harga baku. Jadi pertanyaannya, berapa harga baku tiap jenis aktiva pabrik tekstil tersebut? Nah, jadi yang akan kita cari yaitu harga baku. Untuk mencari harga baku, kita bisa menggunakan operasi matriks yang pengurangan. Nah, ini kita misalkan harga perolehan merupakan matriks A. Yang tadi kan 25 juta, 65 juta, 48 juta yang berdasarkan tabel ini, kan? Lalu ada penyusutan tahun pertama yang merupakan matriks B. Kita anggap dia matriks B, yaitu 2.500.000, 6.500.000, dan 4.800.000. Nah, jadi untuk mencari harga baku pada tabel tadi, bisa kita gunakan operasi matriks yang pengurangan. Jadi, matriks A dikurang matriks B. Nah, itu hasilnya. Dengan letak yang sama, berarti kan 25 juta dikurang dengan 2.500.000. Berarti jadi 22.500.000. Terus 65 juta dikurang 6.500.000 menjadi 58.500.000. Lalu 48 juta dikurang 4.800.000 sama dengan 43.200.000. Nah, sekarang kita masuk ke jenis berikutnya, operasi matriks berikutnya, perkalian skalar dengan matriks. Nah, jika A adalah suatu matriks dan K adalah suatu bilangan real, hasil perkalian skalar dan matriks berupa matriks yang baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K. Ini contoh soal dan penyelesaiannya. Jadi ada matriks H, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Jika kita buat perkalian skalarnya, jadi 2H, yaitu jadinya, nah, kita kalikan 2 dengan si matriks H tadi, berarti 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2, 1 kali 2, dan 2 kali 2. Hasilnya 4, 6, 8, 10, 24. Oke, yang terakhir ada perkalian dua matriks. Nah, kalau perkalian dua matriks ini, yaitu merupakan perkalian yang A kali B sama dengan AB. Jadi, kita itu dapat dilakukan jika kalau matriks A sama dengan baris matriks B. Misalkan diketahui matriks A N kali N dikali B N kali ordonya N kali P sama dengan AB ordo N kali P. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jadi ada suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu cabang 1 di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu ada handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Nah, lengkapnya ada tabelnya nih. Oke, cabang 1, cabang 2, cabang 3. Ada handphone, komputer, sepeda motor. Dan ada harganya, harga handphone, harga komputer, dan harga motor. Seperti yang dapat dilihat pada tabel ini ya. Nah, jadi perusahaan ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan di setiap cabang. Oke, jadi penyelesaiannya. Nah, kita misalkan matriks C ordo 3 kali 3, yaitu 7, 8, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 2. Itu adalah jumlah unit di setiap cabang. Nah, yang matriks D, ordo 3 kali 1, 2, 5, 15, itu harga per unit setiap peralatan. Data ini kita ambil dari tabel yang sebelumnya. Nah, untuk menentukan total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang, kita dapat merincikan satu persatu, kita uraikan. Yang pertama cabang 1 dulu. Jadi total biayanya, nah berdasarkan jumlah unit kan 7 dikalikan dengan harga si HP. Jadi 7 dikali 2 ditambah. Yang komputer 8 dikalikan dengan harga unit komputer 5 juta. Lalu si motor ada 3 unit, jumlahnya kita kalikan dengan harga si motor, yaitu 15. Nah, jadi totalnya semua ada 99 juta. Lalu cabang kedua, 5 unit HP dikali 2 juta, dijumlahkan dengan 6 unit komputer dikali 5 juta, ditambah 2 unit motor kali 15 juta. Jadi totalnya semua ada 70 juta. Untuk cabang ketiga, total biayanya 4 unit HP dikalikan 2 juta, ditambah 5 unit komputer dikalikan dengan harga si komputer 5 juta, ditambah 2 unit motor kali 15 juta, yaitu totalnya 63 juta. Nah, kita dapat total biaya tadi, yang pengadaan peralatan itu kita nyatakan ke dalam bentuk matriks.
Jadi matriks E ordo 3 kali 1, misalnya semua totalnya 99 juta, 70 juta, dan 63 juta. Oke, terima kasih. Jika anak-anak Ibu ada pertanyaan, silahkan tanyakan di Google Classroom ya. Oke, baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Setelah ini, mohon untuk kalian cek lagi ya Google Classroom-nya, karena Ibu akan membagikan link Zoom untuk kita berdiskusi tentang materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah anak-anak Ibu menonton videonya, jadi Ibu mau bertanya nih, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Izin bertanya Bu Putriani. Baiklah, Putriani, apa pertanyaannya? Dari keempat operasi matriks yang sudah dijelaskan, jika terdapat matriks yang ordonya berbeda, apakah dalam penyelesaian soalnya bisa menggunakan keempat operasi matriks itu Bu? Baik, terima kasih Putri. Jadi, Ibu jelasin lagi ya. Untuk operasi matriks, yang operasi penjumlahan dan pengurangan, itu hanya terjadi apabila kedua matriks tersebut memiliki ordonya yang sama. Nah, jadi maksudnya di sini ordo yang sama itu dia memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, misalnya nih ada matriks dengan jumlah barisnya 3, kolomnya 4. Dan itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan matriks yang juga memiliki baris 3 dan kolom 4 gitu. Namun beda halnya dengan perkalian dua matriks. Nah, kalau perkalian dua matriks ini itu hanya bisa dilakukan untuk matriks yang memiliki kolom matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi maksudnya itu jika si matriks A itu banyak barisnya sama dengan banyaknya kolom matriks yang B gitu loh. Apakah sudah dipahami Putri? Sudah mengerti? Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain mungkin terkait soal yang Ibu berikan di video pembelajaran tadi? Yang lain, Roha, One City, apakah ada pertanyaan terkait mungkin contoh soal yang Ibu berikan di PowerPoint di video pembelajaran Ibu tadi? Saya Bu, ada yang nggak paham di poin 4 perkalian 2 matriks. Contohnya Bu nggak paham. Baiklah, sebentar ya Ibu share screen. Ya Bu. Yang ini ya? Iya Bu. Nah, baik. Jadi ini kan ada contoh soal. Suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera. Jadi cabang pertama itu ada Kota Palembang, cabang 2 Kota Padang, cabang 3 itu di Kota Pekanbaru. Nah, jadi untuk itu diperlukan nih beberapa peralatan yang membantu kelancaran usaha di jasa tersebut. Yang pertama itu peralatannya ada handphone, yang kedua komputer, yang ketiga sepeda motor. Nah, jadi ini ada rincian tabelnya. Rincian tabel di cabang 1, handphonenya ada 7 unit. Yang komputer ada 8, sepeda motor ada 3. Gitu juga cabang 2 dan cabang 3. Lalu juga ada tabel harga dari setiap peralatan tadi. Jadi harga handphone itu 2 juta, harga komputer 5 juta, harga sepeda motor 15 juta. Nah, yang ingin ditanyakan, jadi pertanyaannya itu adalah beberapa perusahaan ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang. Nah, jadi kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan perkalian dua matriks. Nah, jadi kan yang ini, yang cabang 1, cabang 2, dan cabang 3 kita ubah ke dalam bentuk matriks. Jadi matriks C 3 kali 3. Yang mana tadi di cabang 1 unit di HP 754, di cabang 2 unit komputer 865, yang di ini yang sepeda motor 322. Nah, dia merupakan jumlah unit dari setiap cabang. Lalu ada matriks D. Matriks D ini dia menyatakan harga per unit setiap peralatan yang udah Ibu kasih tahu tadi. Berarti yang HP 2 juta, yang komputer 5 juta, yang sepeda motor 15 juta. Nah, baru kita uraikan satu-satu untuk mencari total biayanya. Jadi kan yang di cabang 1, unit HP-nya ada 7 nih. Lalu dikalikan dengan harga HP-nya 2 juta. Baru dijumlahkan lagi. Yang komputer ada 8 unit, harganya 5 juta. Dikalikan dengan 5 juta. Lalu dijumlahkan lagi dengan harga sepeda motor 3 unit, 3 motor, dan harganya 15 juta dikalikan. Jadi totalnya semua ada 99 juta. Begitu juga dengan cabang kedua dan cabang ketiga. Masih dengan cara yang sama, kita totalkan semuanya berdasarkan tabel tadi.
Nah, jadi total biaya pengadaan peralatan di setiap unit dinyatakan dalam matriks. Jadi matriksnya itu hasil dari total biaya yang kita uraikan tadi. Yang di cabang 1 kan 99 juta, di cabang 2 70 juta, di cabang 3 63 juta. Begitu. Apakah sudah paham, Roha? Sudah, Bu. Baiklah. Masih ada pertanyaan lagi yang lain terkait operasi matriks? Tidak, Bu. Ada, Bu. Oke. Berarti anak-anak Ibu sudah paham ya terkait operasi matriks? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau begitu Ibu mau bertanya nih, siapa yang bisa menyimpulkan operasi matriks dari pengurangan dan penjumlahan, perkalian dua skalar, dan perkalian matriks pada perkalian dua matriks? Ayo, siapa yang bisa? Yang penjumlahan dan pengurangan dulu deh. Putri, Bu. Bentar ya. Oke, baik Putri. Bagaimana kesimpulannya operasi matriks yang penjumlahan dan pengurangan? Nah, pada operasi penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan jika dua matriks itu mempunyai order yang sama. Terus bisa juga dilakukan dengan menjumlahkan dan mengurangkan dengan elemen-elemen yang letaknya sama, Bu. Betul, bagus Putri. Nah, untuk perkalian dua skalar, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, baik Wan Siti. Perkalian skalar itu jika kita mengalihkan matriks A dengan skalar. Nah, skalar itu dilambangkan dengan K, Bu. K itu bilangan real dan matriksnya A. Jadi rumusnya K dikali matriks A, Bu. Oke, benar bagus Wan Siti. Pinter-pinter anak Ibu ya. Coba siapa satu lagi yang perkalian dua matriks? Saya, Bu. Oke, Roha. Perkalian dua matriks itu jika perkalian A kali B sama dengan AB dan hanya dilakukan jika kolom matriksnya itu di A. Oke, benar. Nah, jadi kalian udah paham ya gimana penjelasan dari setiap operasi matriks. Nah, jadi Ibu tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Nanti kalian cek di Google Classroom, itu ada Ibu sebarkan kuis, kalian kerjakan kuisnya. Terima kasih atas partisipasi anak-anak Ibu sekalian. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.